orderan sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore, jam 4 sore. Itu nganterin di villa, Mas. Nganterin di villa Batu, salah satu villa di Batu gitu loh. Jadi kalau misalnya kok apa namanya? Bandulan. Iya, bandulan ini kok gini-gini, Mas. Nah, ngayum sendiri. Nah, itu posisinya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat Lagang Jawa. Di sini kita akan menceritakan hal-hal misteri tentang pengalaman pribadi dari teman kita. Jangan lupa subscribe, like, komen yang positif, tekan tombol loncengnya biar kita dapat notifikasi video yang terbaru dari kita. Selanjutnya kita langsung saja ke narasumber kita bersama Mas Andras tentang pengalaman pribadinya di Malang. Silakan, Mas. Oke, baik, terima kasih untuk tim Langgeng Jawa yang telah mengundang saya untuk bisa menceritakan kejadian-kejadian yang mungkin bisa ini dikatakan pengalaman yang menurut saya itu sangat ya memberikan apa ya, kesan lah bahwasanya kita hidup itu di dunia yang seperti ini kita memang telah berdampingan dengan makhluk yang seperti itu. Jadi kita harus memahami betul soal apa yang harus kita jalani selama hidup gitu. Jadi mungkin ini sangat berarti juga bagi teman-teman yang di luar sana yang mungkin akan nantinya bisa kita share berbagai pengalaman dari teman-teman, khususnya dari pengalaman teman-teman tim Langgeng Jawa yang mungkin nanti bisa kita membuat pelajaran untuk depannya. Jadi gini Mas Donald ya, untuk pengalaman saya di tahun 2016 saya itu kerja di Gojek. Pada saat itu saya masih kuliah sih. Saya masih kuliah pada saat itu. Kuliah di tahun 2015, tahun 16 aku daftar Gojek di Malang. Daftarnya di Malang pada saat itu. Nah, kenapa kok sampai Gojek? Ya, karena saya punya motivasi tersendiri, Mas Ronald. Jadi aku kepingin menambah uang jajan, menambah biaya hidup dan segala macam, karena hidup di Kota Malang itu bukan hanya semerta-merta kita cukup untuk kuliah untuk ini, enggak. Hidup di kota besar itu cari pengalaman yang jauh lebih berarti, entah itu pengalaman dari pengalaman apapun itu dan segala macamnya. Nah, di tahun 2016 itu aku sudah bekerja di Gojek selama hampir 3 tahunan lah, sampai aku lulus kuliah pada saat itu. Nah, akhirnya di tahun 2016 salah satu customer itu aku mendapatkan customer di daerah wilayah Batu, Mas Donald. Wilayah Batu. Kalau nggak salah dulu customer itu GoFood. Nah, GoFood di, kalau nggak salah itu ayam bakar apa terkenal pokoknya di daerah Kota Batu, terkenal itu, memang benar-benar terkenal. Nah, aku dapatkan GoFood di sana. Akhirnya nunggu sampai beberapa menit. Itu ya. Kejadiannya siang, sore atau malam? Kejadiannya itu sekitar jam, kalau waktu pas dapat kalau misalnya di aplikasi kan ada kan ya, di aplikasi itu kan ada kayak kita jam dan segala macam, poin-poin dan segala macamnya itu kan pasti ada. Itu pada saat aku dapat orderan sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore. Pada saat jam 4 sore itu aku di daerah mau ke arah Malang. Nah, cukup jauh sih, karena pada saat itu memang itu nganterin di villa, Mas. Nganterin di villa Batu, salah satu villa di Batu gitu loh. Jadi kalau misalnya memang aku mau sana itu durasinya cukup lama, sekitar 45 menit ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu, belum macetnya juga kan pada saat itu kan ya. Nah, akhirnya nunggu sambil ikan bakar kan, namanya juga ikan bakar kan lama kan Mas ya. Akhirnya udah selesai, aku nunggu ya sambil rokok-rokokan, sambil ngobrol sama teman-teman Gojek di sana gitu. Akhirnya aku nganterin pada saat itu
waktu jam 4 dapat orderan jam 5. Jam 5 aku sampai masih macet itu Mas. Keadaan itu nah, ini kan sampai lama itu karena memang pada saat itu banyak kunjungan lah, weekend lah. Nah, bisa dikatakan weekend pada saat Sabtu malam Minggu lah. Nah, akhirnya aku sampai di villa. Nah, ternyata villa itu salah. Anehnya gitu loh, villanya salah Mas. Nggak sesuai. Iya, nggak sesuai map yang di aplikasi Gojek itu. Akhirnya aku kan cari-cari, telepon lah ibunya, Mas di sini. Akhirnya di Sherlock lagi, tapi melalui WA. Oh, via. Nah, kalau di aplikasi kan sebenarnya di Gojek itu ada gitu sebenarnya Mas, cuman nggak sesuai titiknya. Nah, akhirnya aku hubungin, ternyata ibunya salah katanya, titiknya nggak sesuai katanya, settingannya lah istilahnya seperti itu. Nah, akhirnya di Sherlock lagi melalui WA, akhirnya ketemu Mas, disitulah ketemu. Nah, itu kan mungkin saking bingungnya aku ya, akhirnya kan waktu kan juga lama kan Mas, ngolor-ngolor waktu lah ibaratnya ya. Nah, akhirnya pada saat itu itu nyampe tempat sana itu sekitar jam berarti maghrib nyampe sana. Nah iya, itu maghrib Mas, itu maghrib, mau maghrib sih, surup-surup gitu lah istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu surup-surup. Nah, bahasa Jawa itu surup-surup. Nah, surup-surup. Nah, pada saat itu mungkin waktu pas aku masuk villa kan sudah ketemu nih villanya. Nih aku mau nelpon nih Mas. Nah, lama banget kok nggak diangkat-angkat. Aku sih nyantai aja ya kan, soalnya tak telepon WA centang 2. Nggak hijau warnanya itu Mas. Oh ya. Nggak hijau warnanya. Nah, jadi pada saat itu aku ya nggak kepikiran apa-apa sih. Ya aku positive thinking aja. Ya, sebenarnya kan aku cari uang sih sebenarnya Mas. Cari uang, jadi pikirannya nggak harus itu. Aku soalnya bobo pada saat itu, aduh ini makanan sudah lama sih. Sudah lama kok. Takutnya kan nggak angkat kan nggak enak nanti untuk buat customer lagi kan. Nah, gitu loh. Soalnya kan resikonya juga di situ, bintang lah ibaratnya, penilaiannya di situ. Nah, akhirnya lama. Nah, ibu itu ternyata nggak keluar Mas Ian Mas. Nah, itu pada jam surup. Aduh, itu ibunya dihubungi sama itu berapa kali? Berkali-kali sudah Mas. Waktu itu sudah berkali-kali. Nah, ternyata ibu itu mandiin anaknya waktu pas ketemu itu. Nah, tapi anehnya gini Mas. Pada saat aku nungguin nih. Jadi ibu itu posisinya nginep di villa atau penghuni daerah sekitar villa? Bukan, itu pendatang Mas kayaknya. Pendatang. Nah, pendatang, ruang lingkupnya itu villa kan. Jadi aku masuk itu memang banyak mobil sih, banyak mobil kayak tamu gitu loh Mas istilahnya kan. Banyak tamu dan segala macamnya. Aku nggak diangkat-angkat, aku kan juga gopo. Nah, akhirnya aku kan sambil nungguin Mas, kan juga waktu pas itu HP kan di dashboard gini, dashboard gini. Aku sambil nungguin, tapi aku pada HP 2 saat itu nungguin dan segala macam. Ya ini posisinya mau itu sih surup-surup pas maghrib. Nah, waduh ini kok sudah maghrib. Jadi aku pikirannya mau pulang lah, saya cukup lah, alhamdulillah dapat rezeki gitu kan pikirannya aku kan. Nah, akhirnya selang-selang aku menungguin, ya itu anehnya gini Mas. Pokoknya intinya pikiranku positif kan, nggak ada pikiran apa-apa lah, positif lah istilahnya. Nah, akhirnya nggak tahu kenapa, kan ini kan gini aku posisinya Mas, nungguin sepeda di dashboard, aku kan juga bingung sambil nungguin, mau rokokan kan nggak enak, takutnya ada customer datang kan nggak etis, orang gimana kan. Itu posisinya memang posisi surup. Kalau menggambarkan itu posisi surup, benar-benar surup. Jadi di selang kirinya saya itu memang ada taman Mas. Taman. Di depan sana itu saya ada kayak air pancur lah, ibarat taman-taman biasa air pancur. Nah, villanya di tepi jalan apa masih masuk kayak jalan perumahan atau jalan paving? Itu masuk Mas, masuk jalan, tapi jalannya itu memang sepi. Gitu loh, sepi memang Mas. Padat rumah, tapi kayaknya rumah yang divilahkan. Rata-rata seperti itu. Rata-rata di Batu kan seperti itu. Rumah divilahkan. Nah, ini yang aku dapat customer ini memang bener-bener villa Mas. Bener-bener villa karena memang banyak location yang istilahnya kayak kamar dan segala macamnya, penginapan dan segala macamnya, mungkin kayak gitu kan. Nah, aku masuk aja. Nah,
Di depan tuh memang banyak mobil kayak tamu-tamu dan segala macem. Nah itu taman posisinya di situ tuh ada 2 bandulan mas. Aku nggak nge sih kalau misalnya ada 2 bandulan pada saat itu. Aku ya wis nyantai, pikiranku wis nggak ngendi. Nah akhirnya waktu aku wis diem posisi surup, itu menggambarkan posisi surup. Nah kayak di sebelah kiri tuh kayak aneh. Itu namanya juga bandulan apa ya? Nayeng lah ibaratnya nayeng lah Iya, misalnya. berkarat lah. Berkarat kan Nah. nyik gitu Iya. mas, kayak nyik dan segala macem. Nah bunyi nyik itu aku wis gak ngrasakno, wis pikiranku kan wis begopong bingungin Ya, kan. Nah nyik dan segala macamnya. Nah itu aku noleh ke kiri. Pada aku nganuin HP gini kan, bingungin lah tangan kiri, tapi sepeda tak jagrak mas gitu loh. Aku bingung gini, loh kok apa namanya, Pandulan. iya bandulan ini kok Keras gini-gini sendiri. mas. Nah Ngayun sendiri. ngayum sendiri. Nah itu posisinya bener lama loh, serius ini bener lama. Tapi oh mungkin angin ya. Jadi aku noleng ini karena mungkin pikiranku gopo customer ini kok ndak. Itu jaraknya pandulan kok awakmu pirang berapa meter sih? Ih deket banget mas, deket banget mungkin. 5 sampai 10? Ih nggak sampai, ya sekitar 1 sampai 5 meter. Ya nggak Deket sampai berarti sih. ya? Antara 3, deket banget 3 meter. Ada kok nanti. Aku nanti aku share ke tim langgeng ya, nanti iya. aku share ke tim langgengnya nanti. Aku ada kok sampai sekarang itunya. Videonya. Nah kenapa mas ini pertanyaannya gini? Nah pada saat itu kan aku noleh gini. Nah pikiranku kan angin. Pikiranku kan wis angin karena memang iki kok ndak ono angin. Aku noleh ngene neh, ngono lho mas. Aku ya wis pikiran ndak ada kesana lah, wis pikirannya wis positif aja lah. Nah aku wis gubui dan segala macem. Itu customer nggak datang anehnya mas. Iya itu aku kan pikiranku wis selak adem ngono lho mas, selak adem ngono. Dan akhirnya aku noleh maneh, lho kok tambah banter. Sik. Itu yang gerak pandulannya siji apa loro? 1. Nah ini nanti aku share lah, ada buktinya di tim langgeng ya, tak aku share ke tim langgengnya nanti. Nah nanti itu ada 2 kan. Nah aku noleh gini tuh pertama kan nggak nge apa-apa kan. Nah pada saat aku kembali lagi mikir kok tambah gini mas, Tambah banter. kok tambah banter. Nah ini angin po piye ngono pikiranku kan kayak ngono-ngono toh mas. Macem-macem wis pikiranku undi aku sgubui. Nah ya aneh iki kok ndak teko-teko. Nah akhirnya tak lepas lah HP yang di dashboard karena di HP ndak ada kameranya kan. HP itu titut lah ibarat buat telepon. Tak ambil, bingung mas. Saat itu aku wis pikiranku wis kacau wis pikirannya wis ya dredeg-dredeg piye ngono lah ibaratnya kan. Saiki pas maghrib marang ngono oleh orderan ning sebuah villa ono tamane ono pandulan moro pandulane obat dhewe ya bingung. Nah itu anehnya kan di situ kan. Iya. Nah pada saat itu kan kalau misal ada banyak kok mobilnya, kalau nggak salah itu lebih dari 5 mas tamu itu kan. Tapi kan parkirannya besar toh, parkirannya kan besar. Nah di situ ku yo koyo sepi mas. Biasanya kan ono sing adus, opo arek cilik dolen ta opo. Nah mungkin kurang sudah maghrib kan. Nah gitu kan. Nah akhirnya dari situ akhirnya aku yo mikir nggak mikir apa-apa wes. Nah waktu pas lihat gini, aku ngambil kamera untuk HP ku yang ada kameranya itu tak video gini mas, tak giniin kan, tak giniin sama aku sambil aku liatin gini wes. Nah tanganku wes koyok piye tapi koyok kekeh aku mas. Loh pikiranku, iki mungkin angin ngono tapi tak ngene no balik maneh tak syuting marang ngono balik maneh. Kok si obah ae gini mas. Dadi wes aku kan pikirannya koyok piye pada saat itu wes. Nah belum pada saat itu wes namanya tak video kan, sudah tak videoin sama aku. Nah, iku yo marang ngono selang ndak sampai 1 menit. Akhirnya customer datang. Ibunya tadi. Nah, ibunya datang. Mas maaf ya, mandiin anak saya gini. Nah, posisinya kan gini mas. Ini kan aku naik sepeda nih. Posisinya masih naik sepeda, mbak. Ibunya tuh masih kesini marahin aku kan, samperin ke aku gitu kan. Nah, ibunya itu kayak wes padalan loh mas, kalau misalnya kita berpapasan gini kan bandulannya di sini. Seharusnya kan dia kan juga melihat kan. Dia tuh kayak nggak ngerasa apa-apa mas. Jadi kayak aku yang ngerasain. Kayak aneh gitu loh. Iya. Loh, sik ah. Bentar bu, ya bu. Jadi ini ongkosnya segini, sini bla 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 bla. Akhirnya kan ibu kan sudah kan selesai tak kasihin ya sama aku.
sampai posisi kayak gitu mungkin aku ngomong habis berapa mas, kan biasanya gitu customer kan ini kembaliannya mas kan gini-gini dan segala macam kan. Nah akhirnya sudah ibunya pergi, bandulan masih tetep mas, bayangin ya masih gerak. Nah anehnya ibu itu kan seharusnya lihat bandulan, mau jaraknya tuh deket ya, sama aku tuh deket sama tuh, logikanya kan deket kan ya sama-sama ngeliat kan? Sama-sama ngeliat. Seharusnya kalau misalnya ibu itu ngeh atau gimana, loh mas ini kok bandulannya gini kan seharusnya kan masih berbincang-bincang tak apa. Memang sih pada saat itu kayak ibunya terburu-buru sih mas, terburu-buru gitu loh. Habis mandiin anaknya kan langsung di situ apa wes nyamperin. Itu ordernya ibunya banyak? Apa? Ordernya banyak mas, banyak. Alhamdulillah dong. aku bersenang banget meskipun agak posisinya jauh kan pada saat itu kan. Nah anehnya ibu itu kok nggak ngomong ke aku, mas lu ini beneran kok gerak gini. Sumpah mas, itu geraknya itu lama loh. Dari aku nungguin itu kurang lebih ya durasinya aku nungguin. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa ya? 10-15 menit. Lah ya padahal itu nggak ada angin, nggak ada apa. Bandulan yang gerak cuma satu. Nah nanti aku share ada di tim share ke tim videonya nanti aku share. Kenapa mas kok sampai aku simpen? Karena itu memang kenang-kenangan yang berarti buat aku. Ini pengalaman hidupku, ini aku pernah gojek di Malang, ini pengalaman ini nanti bisa aku ceritakan. Dan akhirnya alhamdulillah aku bisa share ke teman-teman tim Langgang Probolinggo gini gitu loh. Iya. Itu ya banyak sih. Jadi kalau dari teman-teman itu seperti itu bawaannya, tapi nggak dari kisah dari ojek online itu jarang ya. Jarang. Biasanya kalau teman-teman ini kan ada yang ikutin atau apa gitu, kalau ini kadang ada orderan fiktif gitu kan. Iya, memang seperti itu. Nah kan mistisnya itu jadi pikiranku pokoknya positif lah mas, pikiranku positif. Dan dicoba ditanyakan ke teman-teman ojol yang lain. Enggak. Kira-kira tempat itu apakah emang dari dulu sudah sering terjadi seperti itu atau gimana? Oh, kalau soal itu sih enggak mas, aku enggak tanya ke tim ojol. Nah, lanjutin cerita yang tadi ya. Akhirnya pada saat aku pergi putar balik kan posisi kanan. Sebenarnya kalau misalnya ke kiri kan ada trotoar gitu pembatas. Nah, kalau misalnya aku gini kan berarti aku menghadap gitu loh. Nah, pada saat aku putar ke kanan, nah itu aku sempet noleh ke kanan, kok sih obai, kok sih gerak aja. Yang bunyinya kan kayak nayeng nih, tapi nggak keras kok mas bunyinya itu. Cuman yo kayak gesekannya besi itu. Kan mungkin nayeng kan di bagian paralonnya itu kan. Terbalik sampai aku langsung pulang ke kos mas. Pulang ke kos aku mandi di situ, posisi aku mandi dan segala macam ya wes aku wes pikiranku wes positif. Nah setelah aku mandi sholat aku lihatin video. Durasinya sih cukup lama pak. Nanti aku share. Nah itu videonya memang durasinya cukup lama pada saat itu aku lihat. Kayak nggak masuk akal. Tapi pikiranku wes nyoba aku positif aja, angin lah. Tapi waktu pas kayak gini udah lo angin loh mas. Itu sebelum gerak udah ada apa kayak biasanya kan kalau mau digoda seperti itu kan merinding atau apa? Kalau dibilang merinding ya mungkin aku kan wongnya rotok nakal loh mas, rotok ini ya. Mungkin ada kayak merinding ya, so merinding mas asli nih mas. Tapi wes kan mungkin posisinya aku kan gopo orderan toh, orderan gak kepikiran ke sana. Cuman kalau yang di Plaza Kini sini aneh, intinya di situ. Aneh, tapi aku tidak bisa menjelaskan apapun itu gitu loh, istilahnya kayak beda lah istilahnya. Nah, sudah pulang. Nah, keesokan harinya nih, kebetulan aku ngambil di wilayah Batu. Soalnya kan rame mas, Batu kan ambil poinnya lah, bonusannya di situ lah banyak ramenya. Aku di situ itu lewat di depannya wilayah itu, ya tetap masih berpenghuni dan segala macamnya. Nah, sudah aku udah ngambil lagi di Batu lah sebenarnya. Aku cuma penasaran aja sih. Aku kan penasaran aja mas, lewat dan ngambil di kota Malang aja, wis di bawah lah Malang kan. Nah setelah beberapa hari gini weekend sudah nggak ada, aku dapet di Batu lagi. Lewatlah aku sengaja memang mas, sengaja di situ villa itu sudah tertutup rapi. Sudah tertutup rapi, ibaratnya harus digembok nggak dibuka aneh. Loh, ini kan villa sing kapanane kan gini batin mas. Villa sing kapanan. Nah kebetulan di situ itu ada poskonya depannya Kodim. Posisinya di Batu itu pojokan posisinya. Depannya villa itu kayak ada kumpulan tentara lah,
mbu opo dulu istilahnya bukan kodim lah, mbu opo lah. Terus aku tuh sempet di situ tuh nongkrong lah mas, sore-sore tapi ya nggak maghrib nggak apa sih. Mau tanya-tanya, Pak, niki villa nggih didangun apa mboten? Mboten kan kula mas, dipakai apa enggak? Iya. Dipakai apa enggak? Wah mas, jawabannya bapak iki aneh pisan mas. Wah mas, iki villa jarang dinggoni, dari dibuka toh ya sekarepe sing duwe. Ngomong ngono mas. Jadi aku ambek noneng ini kenceng buka, iya gak kenceng ya tutup gitu. Iya, istilahnya kayak gitu aneh. Nah, pada saat itu aku langsung menghadap gini mas, menghadap ke villa itu gini. Iya, ya gak keramut ya mas. Tapi pada saat itu aku datang ke sana, yo aku yo ngeramut, apa ndelok iku yo terawat lah, istilahnya kayak terawat lah. Mungkin kalau pas ada tamu aja mungkin dibersihkan atau apa gitu. Bisa jadi weekend tok sih dibuka, iya. weekend tok ngono loh. Untuk hari-hari biasa mungkin tutup ya. Nah akhirnya pada saat itu sih aku ambek ngewasi ngene mas, melihat anjir rotok medeni, batenku ngono mas. Jadi aku kan jenenge ndak, itu memang koyo medeni, iki piye omah iki. Memang bentuknya itu skat L gini mas. Nah pagernya di sini, atamannya di sini. Nah aku tuh parkir di sininya mas, parkir di sininya itu. Aku ambek ngewasi ngene, yo ora enek sing nyaponi, yo ora enek sing piye. Aneh mas, jadi aku dikandani dibiarkan gitu toh. Iya, cuma tertutup gitu toh. Nah bapak tentara itu bilang memang jarang dipakai mas. Ngono. Apa mas? Gak apa-apa pak. Ya saking ae aku sering lewat ini. Oh alah, iki dalanane lho mas sepi mas kayak gini mas. Iya pak aku yo oleh orderan dek gini lho. Orderan dek ndi mas? Orderan dek gini iki ngarep iki pak. Oh alah, iya wingi sempat rame kan, wingi batu bludak weekend dan segala macem bilang kayak gitu kan. Pak tentaranya itu. Nah pada saat itu sih aku ya wis pikirannya wis oh ya wis lah mungkin. Selang perjalanan tak lihat lagi video itu mas, tak simpen sampai sekarang mas. Anehnya itu apa ya, setiap aku memperlihatkan video itu kayak seakan video itu ya mungkin batinku wae sih, nggak ngerti batine wong-wong piye, koyo angel didelok ngono mas. Contohnya kemarin aku lihatkan di temanku ngono. Kan soalnya HP ku kan masuk ke iPhone, jadi pakai iCloud, jadi pakai sinyal. Padahal sinyalnya tuh banter, muter terus. Kayak nggak mau dilihat gitu. Nah, kayaknya nggak mau dilihat. Dan anehnya aku tuh waktu itu ganti HP sudah berapa kali. Seharusnya kalau misalnya memang HP itu Android ke iPhone, itu memang harus ada file yang terhapus. Aku kalau nggak salah inget bener video itu memang bener-bener pengen tak hapus dan tak hapus. Kok yuk sih ada? Mulai dari iPhone 5 sampai sekarang ke 17 kok sih ada gitu loh video itu. Tapi ya mungkin pikiranku ya wis lah ini pengalamanku lah gitu, jadi aku wis nggak mau apa-apa dan segala pikiran ke sana. Ya toh aku ya sadar aku juga berdampingan dengan mereka, yang penting aku tidak mengganggu mereka gitu toh. Dan akhirnya ya ketemuan dengan ya tim Langgeng Probolinggo ini ya mungkin ini yang bisa aku share ke teman-teman gitu loh. Kalau memang ini kejadian ya memang benar-benar ini pengalaman pribadiku yang memang nggak pernah aku lupakan gitu. Sebenarnya juga banyak mas pengalaman kayak gitu itu. Ya cuman, itu next. Oh next. Oke siap. Next. Jadi mas istilahnya itulah mas yang memang sangat-sangat berkesan pada saat sama aku itu mas. Oke teman-teman sahabat Langgeng Jawa, kira-kira itulah pengalaman pribadi Mas Andras di Batu selama dia kuliah sambil kerja jadi ojek online di Batu, digangguin seperti itu. Kurang lebihnya silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar dapat informasi video kami terbaru. Salam Jawa.